Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita sudah masuk ke materi yang ke-21 yaitu seri Perang Badar sebab Perang Badar Kubro. Materi Perang Badar adalah materi yang luar biasa banyak, luar biasa panjang. Saya mengalokasikan 4 pertemuan untuk membahas Perang Badar. Jadi satu sisi ini peristiwa yang luar biasa penting dan ternyata penulisan sejarah sangat lengkap lah. Sangat lengkap dalam membahas sejarah Perang Badar. Tadi ya sampai saya mengalokasikan dalam rencana saya sih insya Allah 4 pertemuan untuk membahas keseluruhan dalam Perang Badar. Yang pertama kita mulai dulu yaitu sebab Perang Badar. Sebelumnya karena baru ada yang masuk, kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Insyaallah kita mulai ya. Jadi materi ke-21 sebab Perang Badar Kubro. Pertama, kafilah pulang dari Syam. Kemarin sudah kita bahas bahwa kafilah dipimpin oleh Abu Sufyan berangkat dari Mekah. Rasulullah mengejarnya dan ditunggu di Nakhlah, namun ternyata kafilah tetap saja lolos dari kejaran. Dan akhirnya setelah selesai berdagang di Syam sekarang, waktunya kafilah ini untuk pulang. Dan kafilah ini luar biasa banyak ya perdagangannya. Ini adalah harta-harta milik dari orang-orang penduduk Makkah, orang-orang bangsawan, orang-orang kaya, menitipkan hartanya untuk dijual belikan oleh Abu Sufyan bersama 1.000 ekor unta dan 40 pengawal dari kafilah dagang ini. Tentu saja jumlahnya jauh dari imbang. Bayangkan teman-teman ada 1.000 ekor unta yang membawakan harta yang luar biasa banyak. Ternyata dibawa oleh 40 orang saja. Berarti satu orang kurang lebih menjaga 25 ekor unta. Bayangkan bahwa ini ada 50.000 dinar, berarti kurang lebih 200 kg emas. Sekarang 1 gram emas, ya anggaplah emas murni, ya anggaplah harganya 1 juta rupiah ya sekarang. 1 juta, ya mungkin lebih tepatnya 900.000, tapi ya kita tulislah 1 juta rupiah. Berarti kalau ada 1 juta rupiah untuk 1 gram emas, berarti dikali 200.000, berarti ada 200.000 juta, berarti 200 miliar. 200 miliar harta yang dibawa belum termasuk untanya. Makanya kenapa ini adalah harta yang luar biasa banyak. Sehingga saat Rasulullah nanti menjemput untuk merampas kafilah dagang tersebut, karena memang situasi perang, dalam situasi berperang tentu ada blokade, ada penahanan supaya musuh tidak boleh lewat, termasuk untuk berdagang. Maka saat Rasulullah keluar dengan 313 pasukan, terbayang bahwa setiap pasukan nanti pulang bisa membawa, jadi dalam syariat Islam, kalau nanti ada rampasan perang kan, 1/5-nya untuk Rasulullah, 4/5-nya untuk pasukan perang. Berarti anggap ada 800 ekor unta dibagi 300, ya anggaplah satu orang membawa 2 ekor unta. Pulang membawa 2 ekor unta, 1 ekor unta untuk hari ini ya, mungkin sekitar 50 juta rupiah. Ditambah dengan
200 kilogram berarti 160 dibagi berarti satu orangnya membawa kurang lebih 5 kilogram emas. 5 kilogram emas itu luar biasa banyak sekali. Ya, 5 kilogram ya. 5 kilo dikali 1 juta, 5 miliar. Ya, 5 dikali 1 juta, ya kurang lebih 5 miliar ya. Ya, karena 1 kilo kan 1000 gram. 5 miliar itu cukup untuk menghidupi seseorang seumur hidupnya, bahkan lebih dari seumur hidupnya dengan keluarga-keluarganya. Berarti mendadak nggak usah kerja seumur hidup kalau misalkan bisa merampas harta ini nantinya dari 313 pasukan yang Rasulullah bawa. Makanya kenapa sangat bersemangat sekali kaum muslimin, terutama ini ya orang-orang muhajirin yang pergi ke Madinah dalam keadaan luar biasa miskin. Kalau berhasil mendapatkan kafilah dagang ini, maka mereka tidak lagi perlu bekerja seumur hidup untuk membiayai kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar hidupnya sudah dicukupi. Karena tadi satu orang bisa pulang bawa 2 ekor unta ditambah dengan 5 kg emas. 5 kg emas atau 5 miliar rupiah cukup untuk menghidupi seseorang seumur hidupnya. Makanya kenapa sangat besar harapan kaum muslimin untuk bisa mendapatkan kafilah dagangnya Abu Sufyan. Apalagi kaum muhajirin yang pergi ke pergi ke Madinah yang langsung jatuh miskin. Baik, kita langsung. Nah, jadi Rasulullah ini sudah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang karena mereka terus dipersulit ya. Bukan hanya kaum muhajirin saja, tapi kaum Ansor juga diboikot untuk ke daerah yang dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Makanya kenapa ini sudah deklarasi peperangan sebenarnya. Nah, saat Rasulullah keluar dari Madinah membawa 313 orang, sebelum Rasulullah membawa pasukannya, Rasulullah mengirim dulu 2 orang, yaitu Thahah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Zaid, untuk menunggu kafilah dagang orang-orang Quraisy di Haura nanti untuk melapor. Dan setelah kembali melapor, berarti sudah tahu, jadi Haura itu tidak terlalu jauh dari Madinah, yang kalau misalkan mata-matanya pulang, itu ada waktu yang cukup untuk Rasulullah mempersiapkan pasukan untuk menjemput kafilah tersebut. Jadi antara Syam dengan Madinah, mata-mata menunggu di Haura, sehingga saat pulang ada waktu untuk mencegat kafilah tersebut. Nah, jadi Rasulullah saat sampai ke Madinah itu memberi isyarat untuk berperang. Ya, anggaplah bahasa kita terburu-buru mungkin ya, sangat cepat. Jadi siapapun yang saat itu sudah siap berperang, sudah tinggal pakai baju, tinggal bawa kendaraan, tinggal bawa tombak, nggak nunggu apa-apa lagi, berperang. Orang-orang yang izin untuk mau ambil senjata dulu di kampung mana gitu kan, atau misalkan nunggu ada urusan ini itu dulu, itu ditinggalkan. Makanya kenapa sudah perintahnya tidak wajib, dan ternyata pemberitaannya mendadak, maka mungkin ada ribuan kaum muslimin di Madinah itu tidak banyak menyambut, hanya 313 saja. Mungkin ini juga bentuk dari seleksi Allah Subhanahu wa taala ingin memilih orang-orang terbaik dalam ikut perang Badar. Jadi orang-orang ini keluar terdiri dari 82 orang muhajirin dan sisanya Ansor ya. Ansornya nanti terbelah, ada 180 orang dari kabilah Khazraj dan 61 orang dari kabilah Aus. Jadi saya tegaskan lagi bahwa di Madinah itu Khazraj dan Aus itu adalah sama-sama Bani Qailah. Namun dalam sisi jumlah penduduk, Khazraj lebih banyak dan ya tentu saja lebih kuat dibandingkan dengan kabilah Aus yang cenderung lebih sedikit. Nah, kemudian bendera
Ini ya teman-teman, kita harus mengenal sejarah Islam, bahwa dalam sejarah Islam adalah istilahnya al-liwa dan ar-rayah. Al-liwa adalah yang berwarna putih ya. Al-liwa adalah yang berwarna putih, sedangkan ar-rayah adalah bendera berwarna hitam. Mudah-mudahan saya tidak tertukar. Nah, jadi bendera yang berwarna putih ini dipegang oleh komando utamanya. Jadi menunjukkan bahwa itu adalah tempat Rasulullah sebagai pemimpin dari pasukan peperangan. Sedangkan bendera yang di bawahnya itu berwarna hitam, dibawa oleh pemimpin Muhajirin, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan pemimpin dari Ansor, kita sudah pernah bahas ya ini, Sa'ad bin Mu'az, pimpinan dari kabilah Bani Ashhal. Pasukan disalurkan menjadi sayap kanan, kiri, dan belakang. Dalam peperangan, dalam perampasan ini, niatnya bukan untuk berperang, hanya ada dua ekor kuda yang dikendarai oleh Zubair bin Awam dan yang dua-duanya akhirnya ditunjuk menjadi komando sayap kanan dan sayap kiri. Unta yang dibawa hanya 70 ekor dengan pemakaian satu ekor unta bergantian 2 atau 3 orang. Berarti tidak semua kebagian naik unta. Nah, kemudian apa lagi? Komando pasukan belakang dipimpin oleh Qais bin Abi Sofro. Nah, di Sofro, perjalanan menuju ke Badar, jadi belum sampai ke Badar. Jadi Rasulullah ingin mencegat mereka. Rasulullah mengirim Bas-Bas bin Amr al-Juhani dan Adi bin Abi Zabba al-Juhani ke Badar sebagai mata-mata. Jadi fungsinya mata-mata ini untuk melaporkan khususnya lokasi tepatnya atau keadaan yang ada di sekitar Badar. Apalagi kalau kafilah dagang sudah ada. Keduanya naik unta. Nah, jadi bermata-mata, tidak seperti orang yang ingin berperang, tapi sekedar lewat seolah seperti pedagang atau musafir biasa untuk melihat situasi di Badar. Nah, Abu Sufyan tentu sudah tahu ya bahwa saat keberangkatan mereka dicegat Rasulullah di Nakhlah namun berhasil lolos. Maka sekarang ia lebih hati-hati, apalagi ada kabar bahwa Rasulullah sudah memimpin pasukan keluar Madinah mengejarnya. Jadi memang teman-teman, pada zaman Rasulullah, hilir mudik orang-orang, baik sebagai musafir, sebagai pedagang, sebagai apapun, pergi ke sini, pergi ke sana. Makanya kenapa kalau kabar, yaitu secepat orang berjalan kaki, secepat orang naik kendaraan kuda atau unta. Karena memang para musafir ini, pedagang-pedagang ini, mendengar kabar, pasti sampai tempat ujung ditanya-tanyai. Begitu pula Abu Sufyan mendengar kabar bahwa Rasulullah sudah keluar dari Madinah untuk mengejarnya, maka Abu Sufyan yang pada saat itu masih kafir, nanti belakangan Abu Sufyan masuk Islam, tapi nanti ya setelah ini saat peristiwa Fathu Makkah. Nah, maka sekarang ia sangat hati-hati, jadi nggak buru-buru saat menjalankan memimpin kafilah dagangnya, karena ini harta yang sangat banyak. Ini untuk nantinya dibagikan sesuai di kota Makkah, berarti ini harta milik Quraisy bersama-sama. Jadi bukan milik Abu Sufyan saja. Maka Abu Sufyan mengirim Domdom bin Amr. Tadi kalau Rasulullah mengirim Bas-Bas bin Amr, kalau Abu Sufyan mengirim Domdom bin Amr al-Ghifari untuk ke Mekah, meminta bantuan untuk menyelamatkan harta-harta Quraisy. Nah, makanya kenapa saat Domdom meminta bantuan, penduduk Mekah rame-rame antusias. Kenapa? Karena ini harta orang-orang Mekah bersama-sama. Jadi nitip ke Abu Sufyan. Nanti Abu Sufyan dapat jatah tertentu ya mungkin. Tetapi intinya ini adalah harta bersama-sama yang dititipkan ke Abu Sufyan yang hanya dikawal oleh 40 orang saja. Nah, Domdom ini punya trik, punya
siasat supaya orang-orang antusias untuk mendengarkan kabarnya. Nah, maka ia pun sebelum masuk Mekah sudah membelah hidung untanya jadi berdarah-darah, terlihat seperti habis kena serangan. Baju-bajunya juga sudah ia robek-robek bajunya, jadi terlihat pincang, bukan pincang, terlihat apa istilahnya kalau yang sudah robek tuh, cumpang-camping. Pelananya juga diacak-acak sehingga dia tampilannya benar-benar seperti habis dikeroyok orang. Nah, ia memanggil masyarakat Mekah sambil berbagai macam hal mendramatisir keadaan bahwa telah direbut harta rampasan. Bahwa jadi ada unsur-unsur kebohongan ya, tidak semuanya jujur saat ini. Tapi apapun yang dia ucapkan intinya ingin bikin orang lain panik, ingin bikin orang-orang untuk menyelamatkan harta kaum muslimin. Jadi kalau yang saya pelajari, dia menyampaikannya bukan Rasulullah akan menyerang, tetapi sudah diserang gitu kan. Jadi kalau tidak diselamatkan ya sudah pasti dibawa ke Madinah. Halo, cek. Mudah-mudahan suaranya masih terdengar ya. Baik. Akhirnya kota Mekah keluar dengan 1.300 orang. 1.300 orang ini sudah berbeda dengan Rasulullah yang tadi panggilan terburu-buru dan terburu-buru itu bahasa saya ya. Terburu-buru, jadi cepat-cepat memanggil. Jadi orang-orang pun yang siap seadanya, bawa tombak-tombak, pedang-pedang, kuda-kuda, nggak banyak persiapan karena memang tujuannya buat cegat kafilah dagang supaya nggak lolos lagi. Kalau orang Mekah sudah siap-siap dulu, baju besinya, kuda-kuda perangnya, pedang-pedangnya, tombak-tombaknya, semuanya dipersiapkan. Makanya kenapa 1.300 orang keluar ini dipimpin oleh seluruh petinggi Quraisy kecuali Abu Lahab. Nah, jadi petinggi-petinggi Quraisy itu keluar. Di sana tuh ada Abu Jahal, ada siapa lagi? Ada Syaibah, ada Utbah. Ya, semuanya keluar, tapi Abu Lahab nggak mau. Dia khawatir binasa oleh Rasulullah. Makanya dia sekedar mengirim pengganti saja. Ada orang yang tidak sanggup bayar utang kepada Abu Lahab. Akhirnya dia mengirimkan orang tersebut sebagai syarat pelunasan utang. Akhirnya seluruh Quraisy mengirimkan pasukannya kecuali dari Bani Adi, baninya Umar bin Khattab. Pasukan ini terdiri dari sekitar 100 ekor kuda. Nah, bandingkan dengan muslimin yang 2 ekor kuda, 2 lawan 100. Kemudian 600 perisai dan unta yang sangat banyak sekali untuk siap berperang. Jadi fungsi unta ini bukan sekedar untuk transportasi, tetapi juga untuk bahan pasokan makanan. Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, juga dipaksa ikut. Nah, jadi sebenarnya Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib ini enggan untuk ikut berperang. Atau mereka di Makkah juga membela Rasulullah. Tapi karena dia sebagai pemimpin ya, sebagai pewaris dari Bani Abdi Manaf mengurus jemaah haji, maka dia juga dipaksa ikut. Tugasnya untuk menyembelih unta sebagai bahan makanan untuk seluruh pasukan perang. Nah, setiap harinya disembelih. Hari pertama 9 ekor unta, ternyata butuh lebih, jadi seterusnya hari berikutnya 10 ekor unta disembelih untuk makanan seluruh pasukan perang. Nah, jadi saat itu Abbas sudah mulai percaya pada Rasulullah, pada Islam. Jadi kemungkinan besar Abbas sudah masuk Islam karena memang istrinya dan budaknya dan keluarganya juga yang lain sudah banyak yang masuk Islam. Namun tentu mereka sulit untuk hijrah karena Abbas ini sebagai bangsawan, ya jadi banyak mata menatapnya. Nah, ternyata orang-orang Quraisy sebenarnya saat itu sedang berperang dengan Bani Bakar. Nah, mereka khawatir kalau 1.300 orang, seluruh tentara-tentara andalan dari Quraisy itu keluar, tiba-tiba Bani Bakar datang ke Makkah untuk menyerang dan selesailah sudah. Perempuan-perempuan yang ditawan, harta-hartanya diambil, Makkah dikuasai, dan kalaupun pasukan pulang ke Makkah sudah tidak ada apa-apa. Makanya ini kaum Quraisy
sangat khawatir. Mereka sempat, ya sudahlah, biarkan Abu Sufyan tertangkap, tetapi setidaknya Makkah aman. Makanya kenapa ada keguncangan, apakah jadi nggak nih berperang? Nah, disinilah iblis tidak ridho. Jadi iblis itu dalam sejarah Islam muncul 2 kali dalam pertarungan kaum muslimin ya, pertarungan dakwah Rasulullah. Yang pertama ketika menyamar menjadi pria tua dari Najd ketika usul untuk membunuh Rasulullah sebelum hijrah, dan ini untuk peperangan pertama mereka dengan kaum muslimin. Ya, jadi makanya kenapa situasi perang dan situasi hijrah itu ada iblis pasti mengganggu. Makanya kenapa teman-teman, kalau teman-teman di sini hijrah, dipastikan di perempatan jalan dicegat. Di perempatan jalan dicegat untuk dibalikan agar tidak jadi hijrah. Atau dalam perang, iblis pasti muncul supaya kalah, dan kalau sudah kalah pasti repot, belakangannya berabe. Makanya kenapa iblis itu serius kalau ada orang hijrah atau orang yang berperang. Kali ini iblis menyamar menjadi Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini adalah salah satu pembesar dari Bani Kinanah. Jadi Bani Bakar itu di bawah Bani Kinanah. Jadi Bani Kinanah itu yang lebih besar dari Bani Bakar. Nah, Suraqah bin Malik menyamar iblis sebagai Suraqah bin Malik datang kepada pasukannya dari Makkah, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal, untuk meyakinkan mereka bahwa Bani Bakar tidak akan menyerang, bahwa Bani Bakar sebagai sama musyrik tidak mau orang Makkah, orang Quraisy untuk memerangi Rasulullah. Makanya kenapa kokoh orang-orang untuk tetap terus berperang, tidak lagi pulang ke Mekah khawatir Bani Bakar. Jadi sebenarnya ini tipu daya ya. Bani Bakar tentu tidak tahu apa-apa. Nah, ini kafilah ternyata Abu Sufyan berhasil lolos dari kejaran. Gimana ceritanya? Jadi Abu Sufyan dia jalan duluan, dia jalan di depan. Jadi kafilah dagang di belakang, dia di duluan di depan untuk mengawasi. Jadi kalau ada bisa langsung putar arah. Nah, ia jadi sangat waspada dan terus memantau keadaan, setiap orang dicek. Nah, ketika mendekati Badar, dia bertemu dengan Majdi bin Amr dan bertanya terkait pasukan Rasulullah. Ia menjawab, ya, tidak tahu, tidak melihat hal apapun yang mencurigakan, kecuali ada 2 penunggang unta yang datang mengisi air di suatu tempat lalu pergi. Jadi datang mengisi air di satu sumur, lalu dia pergi. Nah, ini 2 orang ini bagi Majdi mencurigakan. Abu Sufyan pun penasaran, ini 2 orang itu siapa? Tempat mereka, dan saat dikejar, ditilik-tilik, ada jejak, ada kotorannya, ternyata kotorannya diulik juga. Nah, pas diulik-ulik, ada biji kurma khas kurma Madinah. Kurma apa berarti? Kurma ajwa ya. Nah, berarti ada biji kurma khas kurma Madinah yang juga dipakai sebagai pakan hewan. Berarti saking melimpahnya di Madinah, juga dipakai untuk pakan hewan. Dan ternyata ada kotoran unta yang tadi orang-orang itu lewat. Maka Abu Sufyan pun geger. Kenapa geger? Karena berarti mata-matanya sudah dekat, berarti pasukannya juga sudah dekat. Abu Sufyan langsung pulang ke kafilahnya, langsung balik arah, nggak lewat pulang jalur biasa atau jalur Badar, tetapi pulang lewat dekat pesisir pantai. Akhirnya Abu Sufyan pun balik arah dan selamat ia dari bukan selamat ya istilahnya apa ya, dan ia pun lolos dari kejaran kaum muslimin. Pasukan Quraisy akhirnya dikirimi surat oleh Abu Sufyan bahwa mereka sudah aman, mereka sudah tidak lagi dalam naungan serangan Rasulullah SAW. Maka dimintalah pulang oleh Abu Sufyan ya, tidak jadi berperang. Namun Abu Jahal nggak mau, bahwa mereka ingin menunjukkan kekuasaannya, sudah tanggung nih di jalan, pasukan banyak, sudah kuat, menunjukkan keperkasaannya kepada seluruh Jazirah Arab. Mereka ingin tinggal di Badar, menunjukkan bahwa Rasulullah kalah, makan-makan,
minum-minum, sembelih-sembelih unta, dan juga ingin mabuk-mabukan, ingin juga mendengarkan nyanyian para biduan, nyanyian dan tarian mungkin perempuan-perempuan di sana, menunjukkan bahwa mereka perkasa dan Rasulullah sudah terkalahkan. Nah, makanya kenapa Rasulullah juga tidak ridho kalau misalkan peperangan tidak berlanjut. Karena kalau misalkan kaum muslimin tampak lemah, maka musuh-musuh Islam akan semakin banyak. Nah, di sini ada Bani yang dipimpin oleh Akhnas bin Syarik. Dia tidak mau pulang. Mau dicaci maki, mau dimarah-marahi, mau apapun oleh Abu Jahal, dia tetap memaksa dia dan kabilahnya Bani Zuhrah untuk pulang, yaitu 300 orang. Jadi apapun yang dicegat, tidak mau, akan tersisalah sekitar 1.000 pasukan dari Makkah. Ya. Akhirnya Rasulullah pun bermusyawarah bahwa Rasulullah sejatinya ingin terus berperang. Namun mayoritas pasukan ini adalah dari Ansor. Dan teman bahwa Ansor dalam Baiat Aqabah hanya berkewajiban melindungi Rasulullah di Madinah. Makanya kenapa Rasulullah ingin agar Ansor setuju untuk melanjutkan peperangan. Namun ternyata saat di majelis yang bersuara bukan orang-orang Ansor, tapi Abu Bakar, Umar, Mikdad, orang-orang muhajirin, tidak mewakili. Walaupun Rasulullah senang ya terhadap suara-suara mereka, mendukung Rasulullah berperang, tidak seperti orang-orang Yahudi yang saat Nabi Musa ingin masuk ke Palestina, pergilah engkau dengan Tuhanmu berperang. Tetapi mereka ingin berkata bahwa mereka bersama Rasulullah SAW. Akhirnya berkatalah, muncul Sa'ad bin Mu'az. Akhirnya Sa'ad bin Mu'az pun mengerti bahwa ia ditunggu-tunggu suaranya sebagai pemimpin Ansor saat itu. Makanya Sa'ad bin Mu'az pun akhirnya menyemangati Rasulullah, membenarkan Rasulullah, ingin berperang bersama Rasulullah dan menguatkan hati. Walaupun mereka keluar bukan untuk perang, sekedar mencegat kafilah dagang, Abu Jahal yang sudah membawa 1.000 pasukan tetap akan dihadapi. Rasulullah pun senang, dan di saat itulah turunlah janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah bahwa Rasulullah pasti akan menang satu dari dua kemungkinan, antara mendapatkan kafilah Abu Sufyan menjadi kaya raya mendadak, atau menang melawan pasukan Abu Jahal sehingga selamat jiwa dan raganya ya dari gempuran pasukan Abu Jahal. Maka semenjak saat itu perjalanan pun dilanjutkan ke lembah Badar. Baik teman-teman, apa ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai kalau untuk kajiannya. Alhamdulillah ada yang hadir. Saya senang. Mudah-mudahan teman-teman ini ya paham materinya bahwa perjalanan menuju perang Badar itu panjang sekali. Kita bahas soalnya. Berapa harta yang dibawa oleh kafilah dagang pulang dari Syam? Ada 200 kg emas dan 1.000 unta ya. Kemudian siapa pemimpin kafilah? Insya Allah pertanyaannya kita jawab belakangan. Siapa pemimpin kafilah dagang yang dikejar dan malah menyebabkan perang Badar? Pemimpin kafilah dagang yang dikejar adalah Abu Sufyan. Kemudian di mana Tolha dan Sa'ad memata-matai kafilah dagang. Jadi sebelum Rasulullah berangkat, mereka dikirim untuk menunggu kafilah muncul di Haura. Apa warna komando utama di bawah Rasulullah? Itu berwarna putih. Berapa peserta perang Badar? 13 orang. Karena ya sebutlah ini ya cepat-cepat ya siapa yang bisa berangkat. Makanya kenapa sudah tidak wajib berburu, dikira sekedar pencegatan biasa seperti sebelum-sebelumnya, karena tidak semua orang hadir. Apa warna bendera yang dipegang Sa'ad bin Mu'az? Bendera ini ya, pimpinan kaum Ansar, panjinya berwarna hitam.
apa Domdom merobek hidung untanya sebelum tiba di Mekah menunjukkan bahwa ia pura-pura habis diserang sehingga masyarakat Mekah panik. Mengapa iblis berpura-pura menjadi Suraqah bin Malik? Tujuan untuk memberikan jaminan keamanan dari serangan Bani Bakar. Tentu saja itu hanya hoaks. Mengapa kafilah dagang gagal ditangkap? Karena Abu Sufyan menemukan biji kurma dari kotoran unta mata-mata Rasulullah. Mengapa Rasulullah menanti Sa'ad bin Mu'adz berbicara dalam musyawarah? Karena sejatinya kaum Ansor tidak wajib melindungi Rasulullah di luar Madinah. Makanya kenapa ini sebenarnya di luar dari kesepakatan Baiat Aqobah. Nah, makanya kenapa ditunggu suaranya apakah ridho nih berperang atau gak ridho. Jangan sampai Rasulullah disalahkan. Gitu ya. Baik, kita baca pertanyaannya. Kita lihat. Ustadz izin bertanya, apa yang membedakan antara Aliwa dan Ar-Royah selain warnanya? Nah, jadi tidak ada yang ini ya, tidak ada dalil untuk bentuk bendera ya. Untuk bentuk bendera, maka kalau Aliwa berwarna putih, tulisnya berwarna hitam, Ar-Royah berwarna hitam, tulisnya berwarna putih. Tapi fungsinya beda. Jadi kalau Aliwa itu menunjukkan ketinggian, maksudnya apa? Simbol utamanya. Jadi pimpinan, mungkin kantor khilafah ya, kantor presiden, mungkin pemimpin negara sekarang, terus kantornya apa? Jadi menunjukkan bahwa ini tuh pusat. Jadi kalau pusat, kalau paling atas, kalau pimpinan ini lambang utama negaranya ini berarti memakai bendera berwarna putih. Nah, kalau warna hitam itu menunjukkan bahwa itu adalah bagian dari warna putih, jadi lebih ke komando bawahnya. Jadi kalau misalkan dalam perang, kan banyak tuh bendera tuh. Nah, berarti kalau pingin pusing, di mana nih Rasulullah atau pimpinan atau komando utamanya? Nah, lihat warna putih. Tapi kalau lihat pimpinan-pimpinan komando bawahannya, lihat berwarna hitam. Makanya kenapa mungkin kalau dalam situasi perang, bakal umumnya berwarna hitam karena tentu komandonya tidak banyak ya, komando satu, tapi pasukan yang banyak itu mereka membawa bendera-bendera hitam. Makanya kenapa nanti di hadis Rasulullah SAW bahwa akhir zaman tuh akan muncul pasukan dari arah Khurasan membawa bendera berwarna hitam. Ada kemungkinan besar ulama berpendapat apakah ini Taliban sekarang, apakah ini justru kaum muslimin Indonesia dan Malaysia yang dibandingkan dengan negeri kaum muslimin lainnya lagi semangat-semangatnya hijrah, lagi semangat-semangatnya untuk dakwah Islam. Berbeda dengan negara lain, fenomena hijrah itu viralnya di Indonesia dan Malaysia. Jadi arah Khurasan itu bisa jadi arah, karena kan kalau lihat arah timur, ada Khurasan, di belakangnya ada Indonesia, ada Malaysia. Kenapa besar harapan bahwa kita lah pasukan perang akhir zaman itu, karena memang dilihat dari seluruh dunia fenomena hijrah kembali kepada Islam itu kuatnya di Indonesia dan Malaysia. Begitu ya, mudah-mudahan terjawab bahwa itu beda fungsi ya. Kalau Aliwa itu pusat, jadi mungkin kantor presiden, kan ya kantor kekhilafahan ya, atau kantor ya intinya pemimpin negara apapun sebutannya, atau pusat-pusat komando perang, pusat apapun. Atau tapi kalau warna hitam itu personalnya. Jadi bukan bendera pimpinan. Baik teman-teman, apa lagi yang mau ditanyakan? Mungkin nanti ada yang menyangka bahwa saya Hizbut Tahrir. Jadi kalau saya netral ya, nggak ikut Hizbut Tahrir. Ya mendukung kelebihannya, tetapi juga ada kekurangannya. Jadi saya netral. Tapi untuk penjelasan Aliwa Ar-Royah itu sudah saya jelaskan seperti yang tadi. Begitu ya, mungkin cukup, tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa ini ya, kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi teman-teman, mudah-mudahan ini ya, kita bisa kembali
nanti saat kebangkitan Islam bukan berarti kita menghinakan negara kita, bukan. Tentu itu jadi simbol sekarang, tetapi nanti di masa yang akan datang, di zaman khilafah tegak kembali, kita akan menggunakan lagi bendera Aliwa dan Ar-Royah insya Allah. Sesuai dengan janji Rasulullah, janji Allah Subhanahu wa taala, Islam akan dimenangkan. Kita salawat lagi kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar yang khusyuk. Astagfirullah. Doa kifaratul majelis, teman-teman, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.